Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 4 Juli 2022. Mari saat ini bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sekali lagi ketika kami boleh memiliki kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, untuk kembali kami memulai hari kami Tuhan, dengan tuntunan yang dari Tuhan. Biarlah di dalam keseharian kami, di dalam kehidupan kami, sungguh kami boleh dituntun oleh hikmat yang dari Tuhan. Itulah yang boleh menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga menolong kami untuk kami memilih segala sesuatu apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 hingga 27. Saya akan membacakannya. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketika seseorang menjadi pengikut, dia tidak menjadi seorang pengikut yang sungguh-sungguh atau pengikut yang sejati. Karena apa? Karena ketika dia mengikuti seseorang, apa yang menjadi orientasi di dalam seseorang mengikuti seseorang itu adalah sebenarnya dirinya sendiri. Ketika dia mengikut seseorang, dia menimbang-nimbang apa yang sebenarnya menjadi suatu keuntungan ketika dia mengikuti orang tersebut. Demikian halnya kalau kita melihat di dalam bacaan kita pada hari ini, seorang yang bernama Demetrius, seorang pembuat pengrajin perak, terutama spesialisasinya adalah membuat patung berhala. Dia terusik akan kedatangan Paulus yang waktu itu datang untuk memberitakan tentang jalan Tuhan, memberitakan kepada orang-orang di Efesus tentang siapa Yesus dan membawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Hal ini membuat Demetrius terusik karena Demetrius adalah seorang pengrajin perak untuk kuil Dewi Artemis. Keluarga damai, kuil Dewi Artemis ini merupakan sebuah kuil yang termasyhur di dunia dan merupakan suatu kuil yang menjadi kebanggaan atau ikonik di kota Efesus. Akan tetapi kita lihat bagaimana Demetrius sebagai seorang pengrajin untuk kuil Dewi Artemis, dia bukanlah menjadi seorang pengikut yang sejati bagi Dewi Artemis, tetapi dia sebenarnya memikirkan apa yang menjadi keuntungan dirinya ketika dia mengikuti Dewi Artemis. Hal ini terbukti di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini. Ketika Paulus datang dan memberitakan Injil, Demetrius ini terusik dan dia akhirnya juga berkoar-koar menimbulkan huru-hara bahwa Paulus ini adalah seorang yang mengajarkan aliran sesat. Tetapi itu bukan dilakukan oleh Demetrius dalam rangka dia ingin membela kepercayaannya akan Dewi Artemis. Tetapi
Apa yang ada di pikirannya adalah jikalau Paulus sukses di dalam membawa jiwa-jiwa untuk percaya pada Tuhan Yesus, maka orang-orang yang menjadi pelanggan di dalam menyembah kuil Dewi Artemis ataupun jadi pelanggan yang juga biasanya membeli barang-barang perak buatan Demetrius, maka Demetrius khawatir bahwa bisnisnya akan merugi, bisnisnya akan mengalami kemerosotan di dalam hal keuntungan. Inilah yang sebenarnya menjadi motivasi dari Demetrius. Keluarga damai di sini kita bisa melihat bahwa terkadang ketika seseorang menjadi pengikut, maka dia bukanlah menjadi pengikut yang sejati karena dia tidak memikirkan sosok yang diikutinya. Dia tidak benar-benar mempercayai atau beriman kepada sosok yang diikutinya, tetapi semata-mata dia mau mengikuti seseorang atau Dewi Artemis. Dalam hal ini, di dalam kasus Demetrius ini adalah ketika dia memikirkan itulah yang menguntungkan dirinya. Keluarga damai, demikian juga jikalau kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Apa yang sebenarnya menjadi motivasi kita ketika kita mengikut Tuhan kita? Apakah selama ini yang menjadi motivasi kita adalah keuntungan diri kita sendiri, sehingga jikalau keuntungan atau kepentingan diri kita diusik, atau ketika kita mengalami kerugian ketika mengikut Tuhan, maka kita pun menjadi pengikut yang tidak sungguh-sungguh lagi. Kita menjadi pengikut yang asal mengikut hanya karena kita mengharapkan keuntungan pribadi diri kita sendiri. Sehingga ujung-ujungnya sebenarnya kita bukanlah mengikut Tuhan, tetapi yang menjadi tuan di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali memeriksa diri kita. Apakah kita ini adalah seorang pengikut Tuhan yang sungguh dan setia? Ataukah jangan-jangan kita ini hanyalah pengikut Tuhan yang sekedar ikut-ikutan, sekedar mengikuti apa yang sebenarnya menjadi keuntungan diri kita sendiri? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kiranya biarlah kita pun dibukakan oleh Tuhan untuk kita menjadi pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan yang sungguh tulus mengikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kita demikian besar. Dan biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mohon ampun jikalau selama ini mungkin kami menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang hanya sekedar mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kami lupa esensi yang terutama ketika kami mengikut Tuhan, bahwa kami seharusnya mengabarkan tentang Tuhan, dan seharusnya kami pun menjadi orang-orang yang rela untuk bahkan mau dirugikan, bahkan mau membayar harga ketika kami mengikut Tuhan. Tuhan, saat ini biarlah hidup kami sungguh-sungguh semakin diproses untuk semakin murni di dalam mengikut Engkau. Dan ini yang menjadi satu kerinduan kami sungguh-sungguh menjadi pengikut yang setia, yang tidak hanya asal-asalan mengikut, tetapi sungguh-sungguh kami memahami apa arti menjadi pengikut Tuhan yang sesungguhnya. Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.